Sobat Santri. Alhamdulillahilladzi azana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innallaha yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Al-ayat. Puji serta syukur marilah kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa menggunakannya sebaik mungkin. Terlupa kepada junjungan Nabi kita yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menebar luas tikar-tikar kebenaran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlupa kepada keluarganya yang telah mendukung, kepada sahabatnya yang telah membantunya, pada tabi'ut-tabi'innya yang telah menjaga ajaran-ajaran penuh kebaikan sampailah kita selaku umatnya yang insya Allah memegang teguh ajaran sampai akhir zaman. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah mendengar kata doa, dan doa adalah meminta atau memohon ampunan, dan doa fungsi yang esensial dalam ibadah, dan waktu doa itu memungkinkan dalam sesudah sholat, ketika mendapatkan musibah dan lain sebagainya. Tapi yang saya akan sebutkan adalah yang paling utama, yang paling mustajab, yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang ke-1, sujud dalam sholat. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hambanya paling dekat dengan Robnya jika ia sujud, maka berbanyaklah doa dalam sujud, berbanyaklah meminta ampun dalam sujud, berbanyaklah meminta pertolongan dalam sujud. Yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Dalam hadis riwayat An-Nasai dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, doa kita tidak akan pernah tertolak di antara azan dan iqamah. Maka ketika azan tiba antara iqamah, maka kita usahakan untuk berdoa kepada Allah. Yang ketiga adalah di saat hari Jumat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berdoa di masjid, lalu sahabatnya bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa engkau lama sekali berdoanya? Kenapa engkau khusyuk sekali berdoanya?" Rasul menjawab, "Karena hari Jumat adalah hari kemenangan umat Islam, hari mulia, hari di mana umat Islam bahagia. Maka dari itulah mari kita berdoa kepada Allah. Mari kita memohon pertolongan kepada Allah. Mari kita mintalah kepada Allah." Dan hadis ini tidak dilakukan lagi oleh kita, khususnya umat muslim gitu. Karena hadis ini adalah gambaran untuk kita untuk memohon pertolongan kepada Allah dalam suatu kejadian, maupun itu musibah, maupun itu kita diberi nikmat, maka berdoa kepada Allah. Dan seperti dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti saya kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku pasti saya beri. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku pasti saya ampuni. Maka dari itulah kita dari sananya untuk berdoa, niatnya untuk meminta pertolongan, memohon ampunan yang telah kita lakukan dari sejak kita lahir, mempunyai banyak kesalahan yang kita lalui. Dan bagaimana ketika ada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, apakah ia akan disiksa, dimasukkan ke neraka jahanam? Maka dalam mukadimah dibacakan tadi surat Ghafir ayat 60 yang artinya barang siapa yang berdoa kepadaku pasti saya akan memperkenankanmu, dan orang-orang yang sombong tidak akan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hadir. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sudah jelas bahwa orang yang sombong adalah orang yang tidak mau
berdoa kepada Allah. Orang sombong adalah orang yang sudah memiliki cukupan dalam hidupnya, dalam urusan akhiratnya, maka ia pun tidak ingin berdoa kepada Allah. Sudah tidak penting lagi berdoa kepada Allah, meminta ini dan itu. Dan apa ganjaran bagi orang yang tidak mau sombong, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah? Saya dahuluna jahannam madakhirin, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Maka dari itulah jika ada orang yang sombong sudah dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina pula. Karena maka dari itulah kita meminta hanya untuk kebutuhan kita, bukan hanya untuk bisa dilihat oleh orang lain, bisa dipuji oleh orang lain. Jadi dapat saya simpulkan, berdoalah semampu kalian, memintalah semampu kalian, memohon ampunlah semampu kalian, karena tidak ada muslim yang binasa dalam berdoa, sehingga ia tidak bisa menghindari doa itu. Tutup saja dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qul qouli hada summa istima minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.